Binbas TV, mendidik, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi Binbas TV, wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla 'ani syabihi wa nadhir wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu rabbuhu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Para pemirsa, saudara-saudariku seiman, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah tidak pernah berhenti, akan terus memberikan kenikmatan kepada kita selagi hayat kita masih di kandung badan. Dan kita jangan pernah merasa bosan untuk terus bersyukur kepada Allah, karena Allah tidak pernah bosan memberikan kenikmatan kepada kita semua. Khususnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan kehidupan kepada kita, masih berkenan memberikan kesehatan kepada kita, dan dengan umur yang Allah berikan dan dengan kesehatan, maka insya Allah kita bisa mendapatkan banyak kesempatan untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan kita di masa yang telah lalu. Kita bisa memperbaiki segala kesalahan yang telah kita lakukan di masa yang telah lalu. Maka pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita sambut kita sambut hari ini dengan memperbaiki amal ibadah kita, memperbaiki kualitas iman dan amal kita. Kita jadikan hari-hari ke depan yang itu adalah merupakan sisa-sisa umur kita sebenarnya, sisa-sisa hayat kita, hari ini, hari esok, lusa dan seterusnya. Marilah kita gunakan semaksimal mungkin untuk menggapai hakikat ketakwaan kepada Allah. Dan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah salah satu sarana yang Allah berikan kepada kita, adalah kita bisa membahas, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan tema kita, mengkaji Kitabul Jami' yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram, yang mana kita masih berada pada bab yang pertama, yaitu bab adab. Dan pada kesempatan pagi ini insyaallah kita memasuki hadis yang keempat. Saudara-saudariku seiman, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai membacakan hadis yang keempat dalam bab yang pertama dalam Kitabul Jami', yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini dinyatakan sebagai hadis yang muttafaqun alaihi, artinya sebuah hadis yang telah disepakati keabsahannya, kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih menurut syarat Imam Bukhari dan syarat Imam Muslim, sehingga Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat bahwa hadis Abdullah bin Mas'ud ini adalah hadis yang sahih. Sebuah hadis yang mengajarkan sebuah adab yang sangat indah, sangat luar biasa kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita simak bersama-sama sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam berikut. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu
Dan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah ridha kepada beliau, beliau memaparkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza kuntum thalathah fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna dzalika yuhzinuh. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kuntum thalathah, jika kalian sedang bertiga. Nih, kita perhatikan baik-baik. Jangan nasihat dari Nabi SAW yang di dalamnya mengandung sebuah adab yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa. Apa kata Nabi? Idza kuntum thalatha, jika kalian sedang bertiga, fala yatanajasnani dunal akhar, maka jangan sekali-kali dua orang di antara kalian berbisik-bisik dunal akhar tanpa mengajak orang yang satunya, yang ketiga. Hatta takhtalitu bin nas, sehingga kalian kembali bercampur, berbaur kepada semua orang. Min ajli anna dzalika yuhzinu, karena sesungguhnya hal itu akan membuat sedih orang yang ketiga yang tidak diajak berbicara tadi. Bapak Ibu, saudara-saudariku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ajaran Nabi SAW ajaran yang sempurna. Sampai-sampai urusan yang kecil yang mungkin kita pandang sebagai perkara yang remeh, ternyata sangat diperhatikan di dalam ajaran agama Islam. Ternyata Rasulullah SAW sangat memperhatikan hal itu. Maka bagaimana kalau urusannya urusan yang besar? Kalau urusan yang sepele, urusan yang kecil-kecil saja diurusi oleh Nabi, tidak dilewatkan begitu saja, maka apalagi dengan perkara yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar lagi. Ini menunjukkan bahwasanya ajaran agama Islam adalah ajaran yang sempurna. Ajaran yang sempurna lagi paripurna. Maka sudah berulang kali saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, barang siapa mau mengkaji ajaran Rasulullah, barang siapa mau mengkaji ajaran Islam secara totalitas, tidak setengah-setengah, dikaji semua secara mendetail, maka kita akan mengetahui bahwa ajaran agama Islam adalah ajaran yang sempurna, ajaran yang sangat indah, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dan bila mana umat manusia setelah mengetahui ajaran agama Islam secara menyeluruh dan mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam berinteraksi kepada sesama orang, kepada siapa saja, maka subhanallah, di kehidupan dunia ini akan tampak betapa indahnya sosok-sosok insan-insan muslim, akan nampak menjadi sebuah cermin akan keindahan ajaran agama Islam, sehingga kita akan merasakan damai, tentram, berdampingan dengan sesama saudara kaum muslimin. Bahkan ketentraman dan kedamaian yang dirasakan kaum muslimin pun turut akan dirasakan oleh orang-orang non muslim yang hidup di sekeliling kaum muslimin. Orang-orang non-muslim yang setiap hari berinteraksi dengan kaum muslimin pun akan turut merasakan kesejukan Islam, keindahan Islam. Subhanallah. Itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ajaran Islam diterapkan di kehidupan manusia di muka bumi ini, akan turun keberkahan dari langit dan akan berdatangan keberkahan dari berbagai arah. Lau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatu minas sama'i wal ard. Kalau penduduk bumi itu mau beriman kepada Allah dan bertakwa, beriman dan bertakwa berarti memahami ajaran agama Islam,
secara menyeluruh kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, la fatahna alaihim barakatuh minas sama wal ardh, maka akan kami bukakan berbagai pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi, kata Allah. Sehingga apa yang dinamakan, apa yang dicita-citakan oleh semua orang ingin mendapatkan sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu syaratnya cuma satu. Syaratnya penduduk bumi ini mau memahami ajaran agama Allah dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena agama Islam diturunkan untuk mengaturkan kehidupan manusia, bukan sekedar mengatur bagaimana manusia berinteraksi kepada Allah saja. Tapi memang Islam diturunkan di muka bumi untuk mengatur kehidupan bumi ini, agar bumi ini menjadi sebuah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi sebuah negeri yang aman, sentosa, damai, tentram. Ya. Dan itu kuncinya ada di mana? Kuncinya adalah ada di kaum muslimin. Kalau kaum muslimin benar-benar mau mempelajari Islam secara totalitas, ya, dalam semua aspek agama ini dipelajari semua, termasuk di dalamnya dalam masalah adab tadi, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar nazarian, bukan hanya sekedar teori, akan tetapi juga tatbiqiyan, dipraktekkan benar. Kita baca hadis Nabi, satu difahami, kemudian dipraktekkan, diamalkan. Pelajari lagi, difahami, diamalkan. Terus begitu dalam kehidupan kaum muslimin. Subhanallah, betapa indahnya dunia ini. Mari kita lanjutkan sabda Nabi SAW. Idza kuntum salasah. Kata Nabi, jika kalian sedang bertiga. Kita berkumpul nih dengan orang bertiga, A, B, C, 3 orang. Maka tidak boleh dua di antara 3 orang ini berbisik-bisik tanpa mengajak yang satunya. Misalkan A, B, C, 3 orang A, B, dan C. Si A dan si B berbisik-bisik tanpa mengajak si C. Ini tidak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh? Nabi menyebutkan alasan. Alasannya kenapa tidak boleh itu, min ajli anna dzalika yuhzinu, karena sesungguhnya hal itu kalau dilakukan itu akan membuat sedih orang yang ketiga yang tidak diajak ngomong tadi, bisik-bisik, ya. Maka hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya berbisik-bisik itu dari syaitan yang akan menjadikan bersedih orang-orang yang beriman. Si A dan si B berbisik-bisik tanpa ngajak si C, ini akan membuat si C bersedih. Si C akan timbul kecurigaan dalam dirinya. Kenapa saya tidak diajak ngomong? Kenapa mereka berbisik-bisik? Akan muncul kesedihan di dalam hati. Dan hadis ini menegaskan kepada kita, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang akan membuat saudara kita sedih. Ya. Idkhalul huzn fi qulubil muslimin mamnu'. Melakukan hal yang menyebabkan hati saudara kita bersedih, ini dilarang di dalam Islam. Jadi kita jangan sampai membuat sedih orang lain. Yang disyariatkan di dalam Islam sebaliknya, idkhalus surur fi qulubil muslimin. Hendaknya kita berusaha selalu memberikan rasa gembira kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Jangan buat mereka sedih, buatlah mereka gembira. Makanya ketika kita berjumpa dengan saudara muslim yang lain, itu kan kita diperintahkan untuk berwajah yang ceria. Talaqatul wajh. Ini pada pertemuan yang telah lalu sudah kita sebutkan. Ya. 3 kriteria seorang muslim itu memiliki akhlak yang baik.
Ya, masih ingat saudara-saudaraku, yaitu satu, ringan tangan, suka membantu, suka memberikan kebaikan kepada saudaranya. Yang ketiga, kaful adha, bisa menahan diri untuk tidak menyakiti saudara muslim yang lain, bisa menahan diri. Yang ketiga adalah talaqatul wajh, kalau kita berjumpa dengan saudara muslim yang lain, itu berwajah yang menyenangkan, berseri-seri. Ya, walaupun kita mungkin sedang sedih, sedang capek, ya berusaha wajahnya ceria di hadapan saudaranya. Yang sebagian ulama mengatakan ini 3 rukun akhlakul karimah. 3 rukun akhlakul karimah. 1, suka membantu saudaranya, suka membantu orang lain. 2, bisa menahan diri, tidak mengganggu orang lain. 3, berwajahkan yang ceria, berwajahkan yang menyenangkan ketika di hadapan saudaranya. Poin yang kedua yang masuk dalam hadis ini, kaful adha, kita hendaknya bisa menahan diri untuk tidak menyakiti saudara kita, tidak membuat sedih. Jangankan menyakiti, membuat sedih saja tidak boleh. Jadi kalau kita sedang berkumpul dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, bagaimana suasana itu kita buat menjadi suasana yang cair, suasana yang menyenangkan. Jangan sampai dalam pertemuan kita dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, itu kita yang memunculkan kesedihan di situ. Jangan sampai. Jadi hendaknya kita berusaha idkhalus surur fi qulubil muslimin, sehingga ketika kita setiap bertemu dengan saudara muslim yang lain, kita berusaha menyenangkannya, entah dengan kata-kata, dengan sikap, dengan perbuatan kita. Tidak mesti kita harus memberi uang yang banyak, tidak mesti kita harus memberikan bantuan dalam bentuk material, tapi sekedar tabassum, tersenyum ketika bertemu, sekedar menahan diri untuk tidak melakukan hal yang membuat sedih. Contohnya ketika kita sedang bertiga, cuman bertiga, jangan sampai membuat salah satu dari 3 orang ini itu bersedih. Di antaranya dengan cara kita ngajak ngomong yang satu tidak diajak ngomong. Bahkan Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan termasuk yang terlarang di dalam hadis ini adalah kita ngajak bicara saudara kita, salah satu dari 2 itu, dengan bahasa yang tidak difahami oleh yang satunya. Kalau kita lihat teks hadisnya kan berbisik-bisik ya, ngajak salah satu dari 2 orang itu berbisik-bisik, sementara yang satu tidak diajak. Syekh Shalih Utsaimin menyebutkan termasuk dalam hadis ini adalah kita mengajak bicara saudara kita yang satunya dengan bahasa yang tidak difahami yang satunya. Misalkan ada si A, B, dan C. Si A dan si B kebetulan sama-sama orang Jawa. Si C ini bukan orang Jawa. Si A dan si B ngobrol di hadapan si C dengan bahasa Jawa, yang si C ini nggak mudeng. Ini termasuk tidak boleh, karena akan menimbulkan kecurigaan dan akan muncul kesedihan dalam hati si C. Kenapa sih mereka ngomong pakai bahasa Jawa? Kan mereka sudah tahu kalau saya bukan orang Jawa. Kok mereka ngomongnya pakai bahasa Jawa? Akan menimbulkan su'udon, menimbulkan kecurigaan, dan akhirnya akan berujung kepada kesedihan. Dia akan su'udon, jangan-jangan mereka membicarakan saya, begitu. Jangan-jangan ada sesuatu yang rahasia saya nggak boleh tahu. Ya. Subhanallah. Jadi begitu detailnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan. Dan kalau kita lihat, kalau kita baca dalam banyak hadis yang lain, Rasulullah SAW sering memperhatikan masalah-masalah seperti ini. Kesedihan sahabatnya diperhatikan oleh Rasulullah. Bahkan rasa rindu yang ada dalam hati para sahabat kepada keluarganya pun diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Dalam satu kesempatan dalam sebuah riwayat, yang saya agak lupa riwayatnya, tapi secara makna saya ingat, yaitu sebuah kisah ketika ada 20 orang sahabat Nabi. Ya, kalau tidak salah ada beberapa lah, antara 20 atau berapa sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah menginap di masjid Nabi, menginap di Madinah. Mereka datang dari luar kota, menginap di Madinah untuk belajar agama langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian setelah waktu berlalu 20 hari kalau tidak salah, itu Rasulullah memperhatikan para sahabat-sahabat yang dari luar kota ini sudah mulai ada gejala-gejala, sudah rindu dengan keluarganya. Rasulullah melihat, itu menunjukkan Rasulullah perhatian, melihat wajahnya, melihat gerak-geriknya, melihat sikapnya. Kemudian Rasulullah membaca dari situ, oh ini mereka sudah rindu dengan keluarganya. Maka apa kata Nabi? Nabi kumpulkan mereka, kemudian Nabi berkata kepada mereka, kembalilah ke rumah kalian. Silahkan kalian pulang ke rumah kalian dan ajarkan apa yang kalian dapatkan kepada keluarga kalian. Subhanallah. Sebegitunya Nabi memperhatikan kaum muslimin. Sebegitunya Nabi memperhatikan para sahabat-sahabatnya. Sampai masalah rindu dengan keluarganya aja Rasulullah tahu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kalau kaum muslimin seperti itu sikapnya kepada saudaranya. Mengamalkan adab yang sangat mulia yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Perhatian kepada saudaranya, tidak cuek, ya kan? Mohon maaf, ada sebagian orang itu cuek dengan orang lain, nggak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan masyarakat, tidak peduli dengan orang dekatnya, apalagi orang jauh. Ya, maka ini tidak sepantasnya kita lakukan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita akhlak, adab yang mulia, kepedulian kepada orang lain. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasannya Islam mengajarkan kepedulian sosial. Seorang muslim, sosok seorang muslim harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Peduli dengan orang lain, peduli dengan lingkungan, peduli dengan masyarakatnya. Ya. Tidak eksklusif, tidak hanya mementingkan kepentingan pribadinya, tidak hanya mementingkan kepentingan kelompoknya, tapi memperhatikan secara luas kepentingan umat manusia. Kepentingan khususnya adalah saudaranya. Mari kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita akan tahu bagaimana adab akhlak yang mulia tersebut diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta takhtalitu bin nas. Lihat kalimat setelahnya. Sampai kalian bercampur dengan orang lain. Kalimat hatta takhtalitu bin nas, kata para ulama, ini menunjukkan kita menjalin hubungan komunikasi, ya, itu luas dengan siapa saja. Jangan membatasi. Memang benar kita diperintahkan untuk memilih teman yang baik, ya, benar, itu dalam rangka untuk menjaga agama kita. Akan tetapi pada umumnya interaksi kaum muslimin itu tidak dibatasi, tapi kepada siapa saja kita bisa berinteraksi dengan batas-batas, dengan bisa menjaga batasan-batasan. Makanya sampai-sampai kalau kita baca dalam Al-Quran kan jelas, kalau ada orang-orang non-muslim yang meminta bantuan kepada kita, maka kita diperintahkan untuk membantu mereka sampai mereka mau mendengarkan kalamullah. Ya, ketika ada orang non-muslim meminta perlindungan kepada kaum muslimin diperintahkan memberikan agar mereka mau mendengarkan kalamullah. Ya. Selagi orang non-muslim itu bukan kafir harbi, mereka tidak memerangi kaum muslimin, kita diperbolehkan bermuamalah dengan mereka, berjual beli dengan mereka, dan segala bentuk muamalah yang lain, sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah dan para sahabat di zaman dulu. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa salah satu di antara adab seorang muslim adalah bisa bergaul dengan semua orang. Hatta takhtalitu bin nas, bisa bergaul dengan semua orang, tentunya dengan batas-batas, bukan pergaulan bebas maksudnya, akan tetapi seorang muslim itu bisa berguna untuk siapa saja,
bisa berkomunikasi dengan siapa saja, agar dia bisa memberikan manfaat kepada semua orang dan tidak membuat orang lain susah, tidak membuat orang lain bersedih, apalagi sampai tingkat membuat orang lain tersakiti. Khususnya adalah kepada kaum muslimin. Kalau kepada sesama manusia, hatta takhtalitu binnas, kalimatnya umum, tidak dikhususkan kaum muslimin, maka bagaimana dengan sesama muslim? Maka jawabannya mimba bil aula. Lebih-lebih kepada sesama muslim. Ini yang kadang jadi persoalan kita. Ada sebagian orang itu sikapnya kepada sesama muslim itu tidak baik. Ada sebagian orang justru kepada non-muslim lebih baik, tapi kepada sesama muslim bermusuhan. Ini sudah terbalik kalau seperti itu. Ada sebagian orang kalau kepada non-muslim baiknya luar biasa, pengorbanannya begitu luar biasa, tapi kepada kaum muslimin justru mengorbankan mereka. Suka menyakiti sesama muslim. Ya, jelas itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab ayat 58 mengatakan walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang suka menyakiti kaum mukminin, hati-hati. Apa kata Allah? Orang-orang yang suka menyakiti kaum mukminin baik laki ataupun perempuan dengan bukan karena sebab yang telah mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul sebuah kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Di dalam ayat ini Allah memberikan ancaman, walaupun asalnya ayat ini berbicara, khitabnya adalah untuk orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin yang suka mengganggu, menyakiti kaum muslimin. Akan tetapi sebagaimana dalam kaidah al-ibratu bil umumil alfaz la bi khususis sabab. Pelajaran yang ada dalam Al-Quran itu berlaku sebagaimana keumuman ayatnya, tidak berlaku khusus pada saat turunnya saja. Berarti ayat ini umum. Faedah yang kita bisa petik dari ayat ini umum. Siapapun. Makanya di sini Allah menggunakan kalimat yang umum, walladzin, alladzin, isim mausul. Faedahnya umum. Orang-orang yang suka menyakiti kaum mukminin, apa? Itu telah memikul sebuah kebohongan dan memikul dosa yang sangat nyata. Menyakiti kaum mukminin adalah dosa yang sangat nyata, dosa besar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah akhlakul karimah, adab yang mulia yang diajarkan Nabi ini benar-benar kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai hamba muslim hendaknya bisa menjadi cerminan akan indahnya ajaran agama Islam. Marilah kita sesama kaum muslimin bisa mengamalkan apa yang diajarkan Nabi ini. Suka memberikan kebahagiaan kepada saudara muslim yang lain, tentunya dengan batas-batas gitu ya. Dan sebaliknya, kita semuanya bisa menahan diri, jangan sampai kita melakukan hal yang bisa membuat kesedihan saudara kita kaum muslimin. Termasuk sekarang, seperti sekarang ini zaman media sosial, zaman keterbukaan, zaman informasi yang begitu mudah. Para ulama mengatakan kita tidak boleh membawakan berita-berita yang membuat takut kaum muslimin, takhwif. Kita tidak boleh membawakan informasi-informasi yang membuat takut dan membuat sedih kaum muslimin, kecuali memang darurat, itu harus kita sampaikan agar kaum muslimin bersiap-siap. Tapi kalau hanya sekedar berita-berita, informasi-informasi yang kadang informasi itu tidak jelas dari mana sumber asal-usulnya, dan itu akan menumbuhkan kesedihan di hati kaum muslimin, atau bahkan akan membuat mereka takut, ketakutan, ya, itu tidak boleh. Jadi sebaiknya dalam menukil informasi pun harus hati-hati. Ya, di dalam menyampaikan berita-berita kepada saudara kita kaum muslimin pun hati-hati. Sekarang zaman kemudahan teknologi,
Kita hanya dengan satu kali klik saja dengan jari kita, sudah berita itu tersebar ke seluruh dunia. Kadang-kadang kita tanpa sadar, kita dapat share sebuah berita informasi yang sebenarnya menakutkan itu di WA kita. Kemudian langsung kita kirim ke grup, tersebar semua. Berita yang tidak jelas itu, yang menakutkan itu, membuat sedih kaum muslimin, dalam waktu sedetik tersebar. Dan kita telah membuat sedih sekian banyak orang. Kalau tadi dalam hadis ini kita lihat, ya, membuat sedih satu orang. Ketika kita sedang bertiga, berbisik-bisik dengan yang satu, yang satunya tidak diajak bicara, itu membuat sedih satu orang, dilarang oleh Nabi. Lalu bagaimana kalau kita membuat sedih semua kaum muslimin dengan berita-berita yang tidak jelas, yang dengan mudahnya kita dapatkan dan begitu mudahnya kita sebar? Itu juga tidak diperbolehkan. Makanya kita harus pandai-pandai menahan diri dari melakukan hal yang kira-kira akan membuat kesedihan untuk saudara kita kaum muslimin. Justru sebaliknya, berita-berita yang menggembirakan, yang menyenangkan kaum muslimin, menjadi support, yang mereka akan menjadi semangat di dalam beraktivitas, khususnya adalah di dalam mempelajari agama Allah, di dalam mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Support-support yang seperti itulah yang justru harus kita berikan, karena itu bagian dari idkhalus surur fi qulubil muslimin, dan termasuk bagian dari tasji', menjadi sebuah tasji', motivasi untuk saudara-saudara kita. Dan sebagaimana dalam banyak riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu kalau berkata-kata senang memilih kata-kata motivasi yang membuat para sahabat akan bersemangat. Dan Rasulullah suka menghindari kata-kata yang menyebabkan orang lain akan down, putus semangat, ya. Jadi kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi yang begitu banyak, subhanallah, dalam berkata-kata saja dipilih. Rasulullah suka milih kata-kata motivasi, membuat orang semangat, membuat orang yang tadinya loyo, lemas, tidak bergairah di dalam menjalani kehidupan ini menjadi bangkit semangatnya. Ya, subhanallah. Demikianlah kurang lebih ajaran Rasulullah SAW yang begitu mulia, ajaran Rasulullah SAW yang begitu indahnya. Jauh dari apa yang dikatakan sebagian orang bahwa ajaran Muhammad SAW itu ekstrim, radikal, ya, suka intimidasi dan seterusnya dan seterusnya. Itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Kalau kita baca hadis-hadis tentang peperangan, ya namanya peperang pasti menakutkan. Ya. Beda kondisinya, suasananya ketika Nabi sedang perang dengan ketika sedang aman. Ya. Dan kalau kita lihat dalam Kitabul Jihad, kalau kita mau baca tentang peperangan pun, Nabi SAW juga mengajarkan adab kepada para sahabat bagaimana berperang. Dan peperangan selalu diawali dengan dakwah, dengan kelembutan. Tidak langsung ujuk-ujuk berperang, tidak. Ya. Jadi semuanya ada aturannya, semuanya diajarkan aturan-aturannya di dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin tahu tentang apa sebenarnya isi ajaran agama Islam, marilah kita belajar. Hadis-hadis Nabi bertebaran dalam buku-buku hadis, dalam kitab-kitab hadis. Bahkan sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi hadis Nabi, begitu mudahnya kita dapatkan hari ini. Maka mari kita luangkan waktu kita untuk membaca, mendengarkan, mengkaji, menelaah sabda-sabda Rasulullah SAW yang tidak lain isinya adalah kebaikan dan kebaikan. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga hadis yang pendek ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk Anda semuanya, dan mudah-mudahan dengan kita membaca hadis-hadis Nabi khususnya tentang adab
perlahan-lahan kita akan berubah dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita, memiliki akhlak-akhlak yang tidak baik, memiliki karakter yang buruk. Mudah-mudahan perlahan-lahan dengan mendengarkan dan menyimak hadis-hadis Nabi akan berubah. Dan salah satu ciri di antara ciri ilmu yang bermanfaat yang dikatakan oleh para ulama, salah satu di antara ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tersebut mampu merubah karakter seseorang yang tadinya karakternya buruk berubah menjadi baik. Maka marilah kita introspeksi diri, kita koreksi diri kita. Apakah ilmu yang sudah kita pelajari di antara ilmu ajaran agama Islam itu sudah mampu merubah karakter buruk kita ataukah belum? Kalau belum, maka kita harus berusaha untuk merubahnya. Kalau sudah, alhamdulillah, berarti itu di antara tanda ilmu yang kita pelajari bermanfaat, mudah-mudahan. Allahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya datangnya dari Allah, ada salahnya dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa saya. Dan ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.